Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihat. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang ajaran tasawuf sunni atau ahlaki. Pembahasan pertama ada maqamat dan akhwal, dan pembahasan kedua yaitu pembentukan akhlak mulia melalui tahalli, dan tajalli. Langsung saja, yang pertama yaitu maqamat dan akhwal. Apa yang dimaksud dengan maqamat? Maqamat menurut Al-Quraisy, yang dimaksud dengan maqam adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari segala kewajiban. Nah, sedangkan Al-Tusi memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut. Kedudukan hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja keras dalam ibadah, kesungguhan melawan hawa nafsu, latihan-latihan kerohanian, serta menyerahkan seluruh jiwa dan raga semata-mata untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah maqam di kalangan para sufi kadangkala disebut dengan ungkapan jamaknya yaitu maqamat. Nah, dari pendapat kedua tersebut dapat dipahami bahwa maqam adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi tersebut tidak diperoleh secara langsung, tetapi harus melalui proses dan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, dapat juga dipahami bahwa proses yang dilalui oleh para sufi untuk mencapai derajat tertinggi harus melalui makom-makom yang banyak, dari makom yang paling kecil sampai makom yang paling tinggi, dari makom yang paling rendah sampai makom yang paling tinggi. Nah, yang kedua yaitu ahwal. Al-Tusi merumuskan bahwa ahwal merupakan sebuah kondisi jiwa yang dilalui melalui kesucian jiwa. Jadi hal tersebut merupakan suatu kondisi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha manusia. Berbeda dengan yang disebutkan dengan maklumat tadi. Sedangkan Al-Quraisy memberikan makna ahwal adalah anugerah Allah atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja. Seperti halnya makomat. Ahwal juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama sufi tentang jumlah dan urutannya. Hal ini mengingat Nabi sendiri sejauh ini tidak memberikan suatu sinyalemen tentang macam-macam dan tingkatan-tingkatan ahwal tersebut dalam hadis-hadis beliau. Dapat disimpulkan bahwa makomat merupakan tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhannya dalam ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Baik, untuk materi kedua yaitu pembentukan akhlak mulia melalui tahalli, dan tazalli. Yang pertama yaitu ada tahalli. Di sini saya mengambil pengertian menurut Mustafa Zahri. Beliau berkata bahwa penafsiran tahalli merupakan meluangkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Nah, sebaliknya juga bagi Muhammad Hamdani Bakran Azaki berkata bahwa penafsiran tahalli merupakan tata cara pengosongan diri dari bekasan kedurhakaan serta pengingkaran atau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan jalur melaksanakan pertaubatan yang sebetulnya atau taubat nasuha. Jadi dalam perihal ini manusia tidak dimohon secara total melarikan diri dari permasalahan dunia serta tidak pula menyuruh melupakan hawa nafsu, namun senantiasa menggunakan duniawi hanya selaku kebutuhannya dengan memencet kedorongan hawa nafsu yang bisa mengusik stabilitas ide serta perasaan. Nah, dan yang kedua ada tahalli. Di sini Mustafa Zahri mengartikan bahwa tahalli ialah menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Jadi, melaksanakan tahalli lengkapnya yakni membina individu supaya mempunyai akhlak yang karimah, serta tetap dan tidak berubah-ubah dengan langkah yang dirintis sebelumnya, yaitu tahalli. Nah, dan yang terakhir ada tazalli. Bagi Muhammad Hamdani Bakran Azaki mengatakan bahwa terjemahan tajalli secara khusus lahir atau berkembangnya kehadiran yang tidak terpakai dari orang-orang adalah aktivitas, perkataan, perilaku, dan perkembangan modern, bangsawan atau status modern, kualitas dan karakteristik modern, dan substansi diri yang tidak digunakan.
Karena itu dikatakan dengan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, kelahiran seorang individu dari kelahiran modern dan dalam kehidupan yang tidak terpakai hanya karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, campur tangan Nabi Muhammad dan doa para rasul yang berkati di sisinya. Melalui apa? Melalui upaya, melalui perjuangan, penebusan dosa dan disiplin diri yang luar biasa eh, dalam melakukan penghormatan, dalam kerangka menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi kesimpulannya, sama halnya dengan tahalli dan tahali yang membutuhkan bimbingan, guru atau mursyid. Begitu juga dengan tajalli. Menurut saya, tajalli lebih sulit karena tidak hanya mengosongkan sifat-sifat penyakit hati dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, melainkan bagaimana seorang salik bisa konsisten dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inilah yang barangkali dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.